warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, para tulabul ilmi dimanapun antum berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kajian kitab ta'lim muta'alim kita, yaitu pada pasal yang ke-8, yaitu fi waktu tahsili, yaitu waktu-waktu yang menghasilkan, ya. Karena ada waktu-waktu atau saat-saat belajar yang bisa menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, contohnya semisal kita kapan Ustadz hafalan yang sekiranya kita itu bisa cepat hafal. Misalnya nanti akan dijelaskan waktu-waktu tertentu yang bisa sangat efektif untuk dibuat belajar maupun hafalan. Khususnya ini sangat penting sekali bagi pelajar yang masih tingkat dasar untuk belajar, yang butuh banyak hafalan, dan juga penting sekali untuk mahasiswa misalnya yang lagi tugas akhir, skripsi, atau S2, tesis, atau S3, disertasi. Nanti di akhir-akhir tugas, karena biasanya semangat itu yazid wa yanqus, kadang semangat, kadang bertambah, kadang berkurang. Oleh karena itu nanti pada waktu-waktu ini insya Allah kita juga semangat, inspirasi keluar, sehingga kita ketika menulis atau belajar hafalan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kila, dikatakan, ya, kalau kila ini memang pendapat kil itu statusnya itu masih tidak kuat. Nah, kalau kola itu sudah kuat, tapi kalau kila ini masih dikatakan. Nah, berarti kalau yang mengatakan kan masih majhul, masih belum diketahui secara pasti, seperti itu. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, dikatakan bahwasanya waktu belajar itu dari sejak berada di buayan seorang ibu atau dalam janin ketika dalam perut sampai ilal lahdi, sampai masuk ke liang kubur. Ini dalam artian waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi ini tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquhi wa huwa ibnu thamanina sana. Hasan bin Ziyad ketika sudah memasuki umur 80 tahun, ibnu thamanina sanatan walam yabit alal firashi arba'ina sana. Ya, fa'afta ba'da dzalika arba'ina sana. Beliau ini Masya Allah, ya, 40 tahun tidak pernah tidur di ranjang, ya, tidak pernah tidur, tidak pernah menempelkan badannya ke kasur atau ranjang, ya. Seperti itu. Lalu setelah 40 tahun itu beliau menjadi mufti, seperti itu. Jadi Masya Allah, kalau kita seperti ini, ya, tapi mustahil kalau sekarang. Kalau orang-orang dulu, lama dulu itu luar biasa tirakatnya ini. Lam yabit alal firashi arba'ina sana, tidak pernah menempelkan, tidak pernah tidur, ya, dalam arti tidak pernah tidur di ranjang atau lemek atau karpet atau kasur atau spring bed. Kalau sekarang tambah, kalau bisa tidurnya arba'ina sana ini. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sana. Kemudian beliau menjadi mufti, ya. Mufti, orang yang ahli fatwa, bisa ahli fakih, ahli usul, bisa menjadi orang yang ahli fikih. Dan kalau mau tirakat seperti monggo, cara tirakat banyak. Ada yang sahirul layal, ada yang seperti ini, tidak pernah tidur, tapi difokus untuk belajar, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalul awqati syarhus sabab, dan waktu yang paling utama itu ada, waktu yang paling bagus itu adalah syarhus sabab, yaitu permulaan ketika masih muda. Makanya pemuda ini, mumpung kita masih jiwa-jiwa muda, para pelajar ini baik tingkat dasar maupun tingkat mahasiswa, harus semangat, karena tingkat muda, waktu muda ini, kalau sudah waktu mudanya habis, ya, nanti jadi litamani laita syababa ya'udu yaman. Seandainya waktu laita syabab ya'udu yauman, kalau seandainya waktu muda kembali maka akun semangat, tapi kasep sudah kalau sudah tua. Tapi kalau masih muda itu kesempatan masih banyak sekali, ya. Makanya waktu yang bagus untuk belajar itu ya syarhus syabab, permulaan masa-masa menjadi pemuda. Waktu sahuri, yaitu pada waktu sahur.
ya misalnya tengah malam ini. Kemudian wa ma bainal isya'aini. Isya'aini ini maksudnya di antara maghrib dan isya. Ini 3 waktu yang recommended waktu masa muda, waktu sahur, dan di antara maghrib dan isya. Doa juga seperti itu. Doa ketika di antara maghrib isya sangat mustajabah. Waktu sahur juga mustajabah seperti itu. Wayam bagi ayastaghriqa jami'a awqatihi, dan hendaknya menghabiskan seluruh waktunya ya. Istaghraqa yastaghriqu, menghabiskan ya, ngentekno waktu-waktumu itu entekno kabeh untuk belajar di masa yang tadi itu. Fa idza malla min ilmin yastagilu bi ilmin akhar. Fa idza malla lan ing dalam ari kalane bosan atau ini ya, malas, bosan, boring, kok belajar itu terus tercapek ya. Dari ilmu ini yastagilu bi ilmin akhar, maka belajar yang lain. Saya juga seperti itu. Kita misal sekarang belajar fikih, kok fikih terus bosan, saya coba belajar tasrifan karena ada lagu-lagunya. La yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun dan lain sebagainya. Silakan. Ustadz saya bosan matematika terus, mau belajar fisika, monggo. Kalau bosan itu cara mensiasatinya, belajar yang lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada Ibnu Abbas yang terkenal ya. Ibnu Abbas yang terkenal kealimannya karena beliau mendapatkan doa ketika beliau masih kecil. Ibnu Abbas waktu masih bayi ya, umurnya ini umur 2 tahunan 3 tahunan sering merangkak kan berangkang kalau anak kecil sekarang itu di majelisnya Nabi ketika Nabi itu mengajar. Kemudian Rasulullah mendoakan ini Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih, paham agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berilah pemahaman tentang takwil. Akhirnya beliau jadi ahli tafsir dan ahli hadis. Beliau mengatakan beliau ketika malas bagaimana, idza malla minal kalami, kalau tiap bosan mencari ilmu kalam, yaqulu hatu diwan syu'ara, maka ambillah dari kitab pujangga penyair itu. Jadi mempelajari syair-syair karena ada nada-nadanya yang indah dan lagunya bisa juga nanti membuat kita tidak bosan. Salah satunya yaitu dengan cara belajar dengan pelajaran yang lain ketika sudah merasa bosan dengan pelajaran yang kita pelajari. Jadi pindah lagi gitu. Sesuai jurusan kita masing-masing ya. Kita fokus yang jurusan IPA ya fokus IPA, yang jurusan IPS ya IPS, yang jurusan agama ya manpeka misalnya. Ya kita belajar fikih, nanti bosan fikih belajar nahwu, belajar sorof, seperti itu. Banyak pelajaran sebenarnya, tinggal kita mau belajar atau enggak. Wa kana Muhammad ibnul Hasan la yanamul lailah. Adapun ini ya, Muhammad ibnu Hasan la yanamul lailah, tidak pernah tidur ya. Layanamul laila, tidak pernah tidur semalaman ini. Wa kana yadau indahu daftar ya, dan bila telah merasa bosan wa kana yadau indahu, dan bersebelahan dengan buku-buku. Beliau tidak pernah tidur kecuali bersebelahan dengan buku-bukunya. Wa kana idza malla min nau'in yanzuru min nau'in akhar. Kalau sudah malas dengan fan ilmu yang satu, beliau nanti mempelajari fan ilmu yang lain ya. Wa kana yadau indahu al-ma'u. Ada yang mengatakan juga beliau itu di sampingnya itu tidak hanya bersebelahan dengan buku ketika belajar. Ya kan tadi awal wa kana yadau, wa kana di sampingnya juga tidak hanya daftar tapi yudau indahu al-ma ya. Sampingnya juga ada air, wa yasilu naumuhu bil ma. Ini berat ini kalau jadi Muhammad ibn Hasan ini ya. Menyiram dirinya nanti kalau tidur, wa yasilu naumuhu bil ma. Cara menghilangkan tidurnya dengan air tersebut digerocokno langsung. Jadi gitu cara belajarnya Muhammad ibn Hasan, la yanamul lailah. Wa kana yaqulu innan nauma minal hararah. Dan juga diceritakan bahasanya innan nauma minal hararah. Tidur itu dari panas api ya.
Harus cara mendinginkan dengan bagaimana, yaitu yazilu naumahu bil ma, menghilangkannya dengan air. Kenapa? Karena tidur itu dari panas api yang harus dihapus dengan air dingin. Nah, airnya itu makanya di sampingnya beliau Muhammad bin Hasan wa kana yadhu indahu daftara, meletakkan di sampingnya itu buku. Selain itu juga meletakkan yadhu indahu alma. Ini kalau tidak seperti itu ya, wa kana yudhu ya, wa kana lan on sapa Muhammad ibn Hasan yudhu tilata indahu ing dalam sisi Muhammad bin Hasan di tele opo alma banyu. Jadi di sampingnya sudah sedia air dan air. Jadi kalau ngantuk langsung siramkan. Inilah kelebihannya Muhammad bin Hasan sehingga beliau jadi orang alim, allamah. Seperti itu. Ini adalah salah satu trik waktu-waktu belajar yang bisa menghasilkan hasil yang memuaskan seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.